Kembali di Selamat Siang Indonesia, polisi menangkap satu oknum ASN Pemprov Sulawesi Utara yang memperjualbelikan dokumen palsu hasil tes usap. Sementara di Bogor, sepasang suami istri ditangkap polisi karena menjual jasa pembuatan sertifikat vaksin palsu. Ada saja niat untuk menghambat program vaksinasi COVID-19 yang diadakan pemerintah. Kali ini polisi bongkar sindikat pemalsu sertifikat vaksin. Dua orang yang merupakan pasangan suami istri AEP dan TS ditangkap Satreskrim Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi bergerak cepat menggeledah rumah tersangka di Bogor, Jawa Barat dan menyita sejumlah barang bukti, mulai dari seperangkat komputer hingga dokumen-dokumen palsu yang siap dijual. Kami temukan ternyata di kediaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, kemudian NPWP, kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19. Praktik pemalsuan sertifikat vaksin ini terungkap saat program vaksinasi yang diadakan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat itu salah seorang warga menolak untuk divaksin sambil menunjukkan sertifikat vaksin. Namun setelah dicek, dokumen tersebut palsu. Berdasar interogasi polisi, sertifikat vaksin dibeli secara online melalui akun media sosial milik tersangka AEP, seharga Rp300.000. Polisi masih kejar satu orang tersangka lainnya berinisial K. Dan terhadap tersangka akan dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan, juga Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan penjara maksimal 12 tahun. Di Bitung, Sulawesi Utara, petugas Polres Bitung amankan seorang aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memperjualbelikan dokumen palsu hasil tes usap COVID-19. Modus pelaku adalah menawarkan dokumen tersebut kepada para warga yang hendak bepergian keluar kota. Selembar dokumen palsu hasil tes usap untuk syarat perjalanan keluar kota ini dibanderol Rp1.500.000 oleh tersangka. Ini alat buktinya, surat keterangan yang palsu dengan aslinya. Ya, jadi yang dipalsukan adalah surat keterangan seperti ini. Ya, surat keterangan seperti ini. Kebetulan surat keterangan ini pada saat tersebut dicurigai oleh KKP itu akan digunakan oleh seseorang yang akan bepergian ke arah Balikpapan melalui pelabuhan Bitung. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 263 dan atau pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Andri Prasetyo, Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Jual obat untuk pasien COVID-19 lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. 4 orang pemilik dan apoteker di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Di tengah situasi pandemi COVID-19 masih ada saja oknum yang tega mengambil keuntungan. Kali ini 4 orang yang terdiri dari pemilik dan apoteker dari 2 apotek yang berbeda harus berurusan dengan pihak berwajib karena kedapatan menaikkan harga obat untuk pasien COVID-19. Azitromisin 500 mg per tablet seharusnya hanya boleh dijual dengan harga eceran tertinggi Rp1.700. Namun para pelaku dijual Rp5.000 per tablet. Sedangkan jenis obat Fluvir dijual dengan harga Rp27.500. Lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.000 saja per tabletnya. Kronologisnya berdasarkan laporan masyarakat, kami tim turun mengecek, ternyata benar di 2 lokasi tersebut kita temukan obat-obatan ini dijual dengan selisih harga yang agak lumayan. Meski kedapatan menjual obat di atas harga eceran tertinggi, polisi tidak menutup kedua apotek agar distribusi obat-obatan untuk pasien COVID-19 tidak terganggu. Untuk 4 pelaku, polisi akan menjerat dengan pasal 62 Junto 10 huruf A, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.